Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah video dari kelompok 2 dari mata kuliah Auditing, jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Sebelum memasuki penjelasan tentang kasus Enron dan WorldCom, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2 yang terdiri dari 7 orang, yaitu ada Lisa Anjasari, Marini Rahma Safira, Maulana Adam, Melan Wenesa, Muhammad Yogi, Mutiara Saputri, dan Nur Azizah Tusifah. Baiklah, selanjutnya adalah penjelasan tentang perusahaan Enron. Penjelasan tentang perusahaan Enron. Enron adalah perusahaan di Amerika Serikat yang bergerak di bidang energi. Enron merupakan perusahaan dari penggabungan antara Internode, penyalur gas alam melalui pipa, dengan Houston Natural Gas. Kedua perusahaan ini bergabung pada tahun 1985 oleh Kenneth Lai. Bisnis inti Enron bergerak dalam industri energi, kemudian melakukan diversifikasi usaha yang sangat luas, bahkan sampai pada bidang yang tidak ada kaitannya dengan industri energi. Diversifikasi usaha tersebut antara lain meliputi future transaction, trading commodity non-energi, dan kegiatan bisnis keuangan. Kasus Enron mulai terungkap pada bulan Desember tahun 2001 dan terus menggelinding pada tahun 2002, berimplikasi sangat luas terhadap pasar keuangan global. Bangkrutnya Enron dianggap bukan lagi semata-mata sebagai sebuah kegagalan bisnis, melainkan sebuah skandal yang multidimensional yang melibatkan politisi dan pemimpin terkemuka di Amerika Serikat. Enron suatu perusahaan yang menduduki ranking 7 dari 500 perusahaan terkemuka di Amerika Serikat dan merupakan perusahaan energi terbesar di Amerika Serikat ini jatuh bangkrut dengan meninggalkan hutang hampir sebesar 31,2 miliar US dollar. Telah terjadi sebuah kolusi tingkat tinggi antara manajemen Enron, analis keuangan, para penasihat hukum, dan auditornya. Belakangan diketahui bahwa auditor Enron, Arthur Andersen, kantor Hudson, telah ikut membantu proses rekayasa keuangan tingkat tinggi tersebut. Kontroversi lainnya adalah mundurnya beberapa eksekutif terkemuka Enron dan dipecatnya sejumlah partner Andersen. Terbongkar juga kisah pemusnahan ribuan surat elektronik dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan audit Enron oleh petinggi di firma audit Arthur Andersen. Selanjutnya adalah penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan Enron. Dalam kasus Enron diketahui terjadinya perilaku moral hazard, diantaranya manipulasi laporan keuangan dengan mencatat keuntungan 600 juta dolar Amerika Serikat, padahal perusahaan mengalami kerugian. Manipulasi keuntungan disebabkan keinginan perusahaan agar saham tetap diminati investor. Enron merupakan salah satu perusahaan besar pertama yang melakukan outscoring secara total atas fungsi internal audit perusahaan. Enron mengumumkan kebangkrutannya pada akhir tahun 2002. Kebangkrutan perusahaan tersebut menimbulkan kehebohan yang luar biasa. Bangkrutnya Enron dianggap bukan lagi semata-mata sebagai sebuah kegagalan bisnis, melainkan sebuah skandal yang multidimensional yang melibatkan politisi dan pemimpin terkemuka di Amerika Serikat. Hal ini bisa dilihat dari beberapa fakta yang cukup mencengangkan, seperti dalam waktu sangat singkat perusahaan yang pada tahun 2001 sebelum kebangkrutannya masih membukukan pendapatan 100 miliar US dollar. Ternyata tiba-tiba melaporkan kebangkrutannya kepada otoritas pasar modal. Sebagai entitas bisnis, nilai kerugian Enron diperkirakan mencapai 50 miliar US dollar. Sementara itu, pelaku pasar modal kehilangan 32 miliar US dollar. Dan ribuan pegawai Enron harus menangisi amblasnya dana pensiun mereka tak kurang dari 1 miliar US dollar. Saham Enron terjun bebas hingga berharga 45 sen US dollar, padahal sebelum pada Agustus 2000 masih berharga 90 per US dollar lembar. Oleh karenanya, banyak pihak yang mengatakan kebangkrutan Enron ini sebagai kebangkrutan terbesar dalam sejarah bisnis di Amerika Serikat dan menjadi bahan pembicaraan dan ulasan di berbagai media bisnis dan ekonomi terkemuka seperti majalah Time, Fortune, dan Business Week. Dalam proses pengusutan sebab kebangkrutan itu, Enron dicurigai telah melakukan praktek windows dressing, yaitu dengan cara penundaan pencatatan piutang karena kasnya digunakan untuk kepentingan pribadi, menggelembungkan nilai pendapatan, dan menyembunyikan utang senilai itu tentulah tidak bisa dilakukan sembarangan orang. Diperlukan keahlian khusus dari para profesional yang bekerja pada atau disewa oleh Enron untuk menyulap angka-angka.
Sehingga selama bertahun-tahun kinerja keuangan perusahaan ini tampak tetap mencorong. Kontroversi lainnya adalah mundurnya beberapa eksekutif terkemuka Enron dan dipecatnya sejumlah partner Andersen. Terbongkar juga kisah permusuhan ribuan surat elektronik dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan audit Enron oleh petinggi di firma audit Arthur Andersen. Komplikasi skandal ini bertambah karena belakangan diketahui banyak sekali pejabat tinggi Gedung Putih dan politisi di Senat Amerika Serikat yang pernah menerima kucuran dana politik dari perusahaan ini. 70% senator, baik dari Partai Republik maupun Partai Demokrat, pernah menerima dana politik dalam komite yang membidangi energi. 19 dari 23 anggotanya juga termasuk yang menerima sumbangan dari perusahaan itu. Sementara itu, tercatat 35 pejabat penting pemerintahan George W. Bush merupakan pemegang saham Enron, yang telah lama merupakan perusahaan publik. Dalam daftar perusahaan penyumbangan dana politik, Enron tercatat menempati peringkat ke-36 dan menyumbang peringkat ke-12 dalam penggalangan dana kampanye Bush. Akibat pertalian semacam itu, banyak orang curiga pemerintah Bush dan para politisi telah dan akan memberikan perlakuan istimewa baik dalam bisnis Enron selama ini maupun dalam proses penyelamatan perusahaan itu. Sekian, terima kasih. Enron merupakan salah satu perusahaan besar pertama yang melakukan outsourcing secara total atas fungsi internal audit perusahaan. Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus Enron adalah 1. Kenneth Lay adalah seorang yang telah mendirikan Enron, tetapi dia membangun Enron dengan banyak hutang. Kenapa pihak lain? Dia juga termasuk orang yang licik karena dia telah menjual saham yang ia miliki. Yang kedua, Jeffrey Skinner, mantan presiden dan CEO. Jeffrey Skinner ini adalah seorang yang sangat pintar. Ia bernama Andrew Faussemi manipulasi laporan keuangan Enron. Skinner merekrut Andrew Faussemi, seorang ahli keuangan, untuk bekerja sama dengan membujuk Komisi Bursa Saham dan Surat Berharga di Amerika Serikat untuk membolehkan mereka memakai metode menilai pada harga pasar mark to market untuk diberlakukan untuk perusahaannya. 3. Andrew Faussemi, mantan CFO. Dia memanipulasi untuk membentuk anak perusahaan yang hanya dipakai oleh Enron untuk mendapat pinjaman dari dana bank, sehingga dalam laporan keuangan yang dimiliki oleh Enron tidak mengalami penambahan hutang. Dia jugalah yang mencoba memecat Sharon Watkins karena mengutarakan apapun yang ia tahu tentang praktek akuntansi perusahaan. Keempat, Board of Directors, Dewan Direksi Enron telah gagal dalam melindungi pemegang saham Enron dan memberikan kontribusi pada kejatuhan perusahaan publik terbesar ke-7 di Amerika Serikat dengan membiarkan Enron terlibat dalam praktik akuntansi yang beresiko. Padahal Dewan mengetahui hal ini tetapi lebih memilih untuk menutup mata dan merugikan pemegang saham, karyawan, dan bagian lainnya yang menyangkut di dalam perusahaan Enron. 5. Karyawan Enron. Enron memaksa karyawannya untuk mengelola dana pensiun, di mana diharuskan pembelian saham perusahaan sebagai dana pensiun. Karyawan percaya atas reputasi perusahaan. Tujuan Enron adalah menaikkan harga saham perusahaan dengan cara ini. Banyak sekali kerugian yang dialami para karyawan, baik finansial maupun moral. Karyawan Enron juga banyak yang tidak diterima di perusahaan lain. 6. Sharon Watkins. Sharon adalah seorang akuntan profesional yang kompeten dan telah bekerja untuk Arthur Andersen selama bertahun-tahun sebelum bergabung dengan Enron. Dia menggelutkan praktik akuntansi agresif yang dilakukan oleh Enron.
dilanggar menurut prinsip etika profesi Ikatan Akuntansi Indonesia yang dilanggar oleh Enron dan Kap Arthur Andersen sebagai berikut. Yang pertama ada prinsip integritas. Setiap praktisi harus tegas dan jujur dalam menjalin hubungan profesional dan hubungan bisnis dalam melaksanakan pekerjaannya. Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional dan yang menjadi dasar kepercayaan publik. Andersen dianggap melanggar prinsip integritas dikarenakan tidak dapat memelihara dan meningkatkan kepentingan publik sebagai Kap yang termasuk kategori The Big Five seperti yang terungkap pada kasus Enron, bahwa Andersen telah memanipulasi laporan keuangan dan penghancuran dokumen atas kebangkrutan Enron. Kedua, prinsip objektivitas. Setiap praktisi tidak boleh membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain yang mempengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya. Ketiga, prinsip perilaku profesional. Setiap praktisi wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan harus menghindari semua tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kap Andersen dikatakan tidak berperilaku profesional serta konsisten dengan reputasi profesi dalam mengaudit laporan keuangan dengan melakukan penyamaran data. Karena kerugian perusahaan sebesar 644 juta dolar yang disebabkan hutang perusahaan yang tidak dilaporkan. Keempat, prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional. Dalam hal ini, Andersen melanggar prinsip standar teknis karena tidak melaksanakan juga profesional sesuai dengan standar teknis yang standar profesional yang relevan. Enron dan Andersen sudah melanggar kode etik yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya dan bukan untuk dilanggar. Yang menyebabkan kebangkrutan dan keterpurukan pada perusahaan Enron adalah editornya. Keduanya telah bekerja sama dalam memanipulasi laporan keuangan sehingga merugikan berbagai pihak, baik pihak eksternal seperti para pemegang saham dan pihak yang berasal dari dalam perusahaan Enron. Dampak akibat kasus Enron dan Kap Andersen. Adapun dampak dari kasus ini adalah sebagai berikut. Pertama, pemerintah Amerika Serikat menerbitkan Sarbanes-Oxley Act atau SOX untuk melindungi para investor dengan cara meningkatkan akurasi dan reliabilitas pengungkapan yang dilakukan perusahaan publik. Selain itu, dibentuk PCAOB atau Public Company Accounting Oversight Board. Kemudian, dampak kedua yaitu perubahan-perubahan yang ditentukan dalam Sarbanes-Oxley Act. Pertama, untuk menjamin independensi auditor, maka Kap dilarang memberikan jasa non-audit kepada perusahaan yang diaudit. Kedua, membutuhkan persetujuan dari audit komite perusahaan sebelum melakukan audit. Ketiga, melarang Kap memberikan jasa audit jika audit partnernya telah memberikan jasa audit tersebut selama 5 tahun berturut-turut kepada klien tersebut. Keempat, Kap harus segera membuat laporan kepada audit komite yang menunjukkan kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan, alternatif perlakuan-perlakuan akuntansi yang sesuai standar dan telah dibicarakan dengan manajemen perusahaan, pemilihannya oleh manajemen dan preferensi auditor. Kelima, Kap dilarang memberikan jasa audit jika CEO, CFO, Chief Accounting Officer, controller klien sebelumnya bekerja di Kap tersebut dan mengaudit klien tersebut setahun sebelumnya. Kemudian, dampak ketiga, SOX melarang pemusnahan atau manipulasi dokumen yang dapat menghalangi investigasi pemerintah kepada perusahaan yang menyatakan bangkrut. Selain itu, kini CEO dan CFO harus membuat surat pernyataan bahwa laporan keuangan yang mereka laporkan adalah sesuai dengan peraturan SEC dan semua informasi yang dilaporkan adalah wajar dan tidak ada kesalahan material. Lalu, dampak keempat, yakni International Federation Accountants atau IFAC pada akhir tahun 2001 merevisi kode etik bagi para akuntan yang bekerja agar menjadi whistleblower sebagai berikut. Para profesional dituntut bukan hanya bersikap profesional dalam kaidah-kaidah aturan profesi saja, tetapi profesional juga dalam menyatakan kebenaran pada saat masyarakat akan dirugikan atau ada tindakan-tindakan perusahaan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian,
Dampak kelima yaitu ICPA dan The Big Five Cup di Amerika mendukung inisiatif reform yang melarang CAP untuk menawarkan jasa internal audit dan jasa konsultasi lainnya kepada perusahaan yang menjadi klien audit. Lalu, dampak keenam, John Whitehead dan Ira Milstein, ketua bersama Blue Ribbon Committee SAGE, mengeluarkan rekomendasi tentang perlunya Kongres menyusun undang-undang yang mengharuskan perusahaan go public, melaksanakan dan melaporkan ketaatannya terhadap pedoman corporate governance. Dampak yang terakhir yaitu Securities Exchange Commission atau SEC dan New York Stock Exchange menyerukan bahwa auditor internal harus lebih mempertajam peran dalam pemeriksaan ketaatan, mengelola resiko dan mengembangkan operasi bisnis, dan setiap perusahaan diwajibkan untuk memiliki fungsi audit internal. Pengertian perusahaan WorldCom. WorldCom merupakan sebuah perusahaan penyedia layanan telepon jarak jauh yang menyediakan berbagai macam produk di seluruh dunia seperti data, internet, komunikasi, telepon, layanan telekonferensi video, sampai penjualan kartu telepon prabayar untuk internasional. Perusahaan ini didirikan oleh Bernard Ebbers di Amerika pada tahun 1983. WorldCom terdaftar di Bursa Efek di Amerika pada tahun 1998. WorldCom mencapai puncaknya pada tahun 1999 dengan mengakuisisi perusahaan telekomunikasi MCI. Pada tahun yang sama juga, WorldCom membeli perusahaan UUnet, CompuServe, dan jaringan data AOL atau America Online yang menguatkan posisi WorldCom menjadi operator nomor 1 dalam bidang telekomunikasi internet. Dengan mengakuisisi banyak perusahaan kecil-kecil, WorldCom menjadi salah satu pionir bagi balik besar telekomunikasi di Amerika. Akuisisi itu membuat WorldCom yang sebelumnya berskala kecil menjadi perusahaan telekomunikasi berskala dunia, namun tetap terbebani utang 30 miliar dolar Amerika Serikat. Penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan WorldCom. Pada tahun 1990 terjadi masalah fundamental ekonomi pada WorldCom, yaitu besarnya kapasitas telekomunikasi. Hal ini terjadi pada tahun 1998 di Amerika yang mengalami resesi ekonomi sehingga permintaan internet menurun. Pada awal tahun 2020, WorldCom mengalami kemerosotan yang disebabkan oleh pendapatan yang mengalami penurunan dan utang yang semakin banyak. Bernard Ebbers selaku CEO, Scott Sullivan sebagai CFO, dan David Mayer sebagai auditor memutuskan untuk mengambil jalan keluar permasalahan ini dengan mengubah laporan keuangan. Cara yang ditempuh yaitu line cost sebagai pemasukan padahal nyatanya pengeluaran, dan memasukkan akun palsu untuk meningkatkan pendapatan yang ditulis sebagai akun pendapatan perusahaan yang tidak teralokasi. Pada tanggal 25 Juni, WorldCom mengakui bahwasannya perusahaan mengklasifikasikan lebih dari 3,8 miliar dolar Amerika sebagai pengeluaran modal untuk beban jaringan, dan dilaporkan sekitar 3,5 miliar dolar telah salah diklasifikasi pada tahun 2001, dan sisanya sekitar 797 juta dolar Amerika pada triwulan pertama tahun 2002. Berdasarkan data, WorldCom pada tahun 2001 disajikan 14,7 miliar dolar sebagai biaya dengan memindahkan akun beban kepada akun modal. Akibatnya, WorldCom mampu menaikkan pendapatan atau laba perusahaan. Hal ini terjadi karena WorldCom mampu menaikkan laba karena beban dicatat lebih rendah, sedangkan akun aset dicatat lebih tinggi karena beban kapitalisasi disajikan sebagai beban investasi. Pada Maret 2002, SEC meminta data dari perusahaan berupa item-item yang berhubungan dengan laporan keuangan, yaitu komisi penjualan dan tagihan yang bermasalah, sanksi administrasi terhadap pendapatan yang berhubungan dengan pelanggan dalam skala besar, kebijakan akuntansi untuk merger, pinjaman kepada CEO, integrasi sistem komputer WorldCom dengan MCI, analisis ekspektasi pendapatan saham WorldCom. Skandal WorldCom membesar setelah perusahaan ini mengaku telah meningkatkan keuntungannya sehingga 3,8 miliar dolar pada periode Januari 2021 dan Maret 2002. Dengan keuntungan yang terlihat besar, hal ini menunjukkan bahwa kinerja WorldCom sangat bagus.
Saham WorldCom dicatatkan di Bursa Amerika tahun 1999 dengan harga $62 Amerika langsung anjlok 94% sejak Januari 2002 akibat skandal tersebut. Pada 21 Juli 2002, WorldCom mengikuti program proteksi kebangkrutan sementara dari kehakiman Amerika Serikat. WorldCom melaporkan kebangkrutan sebesar $103 miliar dengan total utang $41 miliar. WorldCom mengakui bahwa mereka telah menggunakan akun cadangan secara tidak benar. Dakwaan yang dilaporkan pada tanggal 28 Agustus adalah bahwa akun cadangan dikurangi untuk menutupi biaya jaringan yang telah dikapitalisasi. Pada tahun 2004, WorldCom berubah menjadi MCI dan CEO WorldCom berganti menjadi John C. Gemore. Diketahui bahwa CEO WorldCom sebelumnya, yaitu Ebers, menjamin jutaan dolar Amerika dari perusahaan tersebut untuk menanggung kelebihan harga yang harus dibayarnya untuk saham-saham perusahaan itu sendiri. Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus WorldCom. CEO WorldCom Bernard J. Eber menyalahgunakan wewenang sebagai pemilik untuk memperoleh keuntungan pribadi dari dana yang dipinjamkan WorldCom. Ebers juga menyatakan bahwa kode etik merupakan tindakan yang menghabiskan waktu saja. Manajemen WorldCom dengan sengaja menyetujui pemalsuan data keuangan WorldCom agar laporan keuangan terlihat bagus dan kinerja mereka dinilai bagus pula. Hal ini dilakukan dengan tujuan supaya masa jabatan manajemen senior tidak dipersingkat dan pinjaman pribadi yang beredar tidak ditarik. Yang ketiga, auditor internal WorldCom. Auditor internal perusahaan tidak mengungkapkan kesalahan praktik-praktik akuntansi dan kecurangan akuntansi yang dilakukan manajemen perusahaan. Mengingat nilai kapitalis yang begitu besar dan pengaruhnya terhadap nilai pendapatan bersih dan total aktiva yang seharusnya praktik ini bisa diubah lebih cepat. Yang keempat, auditor eksternal WorldCom. Arthur Ederson mengetahui salah saji yang dilakukan pihak WorldCom yang dapat mengakibatkan manajemen perusahaan melakukan hal di luar kewajaran praktik akuntansi. Pelanggaran kode etik yang terjadi pada WorldCom. WorldCom pada awalnya merupakan perusahaan penyedia layanan telepon jarak jauh. Selama tahun 90-an, perusahaan ini melakukan beberapa akuisisi terhadap perusahaan telekomunikasi lain yang kemudian meningkatkan pendapatannya dari $152 juta pada tahun 1990 menjadi $392 miliar pada tahun 2001, yang pada akhirnya menempatkan WorldCom pada posisi ke-42 dari 500 perusahaan lainnya, menurut versi majalah Fortune. Pada tahun 1990 terjadi masalah fundamental ekonomi pada WorldCom, yaitu terlalu besarnya kapasitas telekomunikasi. Masalah ini terjadi karena pada tahun 1998 Amerika mengalami resesi ekonomi sehingga permintaan terhadap infrastruktur internet berkurang drastis. Hal ini berimbas pada pendapatan WorldCom yang menurun drastis sehingga pendapatan ini jauh dari yang diharapkan. Padahal untuk biaya akuisisi dan untuk membiayai investasi infrastruktur WorldCom menggunakan sumber pendanaan dari luar atau utang. WorldCom bukan satu-satunya perusahaan yang memiliki masalah keuangan pada saat itu. Perusahaan lain yang mengalami masalah keuangan salah satunya ialah Enron. Perusahaan tersebut memiliki investasi yang besar dalam bisnis internet. Seperti pada perusahaan tadi, investor di WorldCom mengalami kerugian besar. Nilai pasar saham perusahaan WorldCom turun pada Januari 2000 dari sekitar $150 miliar menjadi hanya sekitar $150 juta pada Juli 2002. Keadaan ini membuat pihak manajemen berusaha melakukan praktek akuntansi untuk menghindari berita buruk tersebut. Dampak yang terjadi pada kasus WorldCom. Yang pertama, dampaknya itu terjadi pada entitas. WorldCom mengalami kebangkrutan dalam skandal yang paling besar di USA. WorldCom lalu muncul kembali dengan nama yang baru, yaitu MCI, salah satu perusahaan yang telah di-merger. Setelah 2 tahun bangkrut dan dengan posisi keuangan yaitu memiliki utang sebesar $5,7 miliar dan kas $6 miliar. Pembentukan nama baru ini otomatis membatalkan
membatalkan pemilik saham sebelumnya dan menghilangkan entitas WorldCom. Yang kedua yaitu perekonomian. Runtuhnya kepercayaan para investor di pasar saham USA sehingga menyebabkan menurunnya harga-harga saham ke angka terendah dalam 5 tahun terakhir. Kurs US dollar juga terdampak anjlok. Skandal WorldCom ini juga melahirkan efek domino, yaitu berupa rentetan kejatuhan IHSG di berbagai bursa dunia. Selanjutnya yaitu perusahaan sejenis. Perusahaan manufaktur membuat alat telekomunikasi yang pada awalnya mengambil manfaat dari prediksi WorldCom. Juga berdampak terhadap pasar telekomunikasi yang turun hingga 7% pada tahun 2002. Perusahaan manufaktur tersebut akhirnya mengalami penurunan saham dan terpaksa memberhentikan karyawan. Perusahaan tersebut diantaranya yaitu Lucent Technology, Notel Network, dan Corning. Selain itu, AT&T dan Spirit terpaksa memangkas biayanya juga dan memecat para karyawan untuk mempertahankan posisi di pasar agar setara dengan WorldCom. Yang selanjutnya yaitu dampaknya terjadi pada investor. Investor pada WorldCom kehilangan sejumlah besar modalnya dari 65 pada pertengahan menjadi kurs dari 2% per saham dan turun lagi hingga kurang dari 1 USD yang akhirnya nilai sahamnya kurang dari 1 sen. Investor ini termasuk karyawan dari WorldCom yang berinvestasi pada saham perusahaan sebagai bagian dari dana pensiun. Yang selanjutnya yaitu karyawan. Sebanyak 17.000 dari 85.000 karyawan mengalami pemutusan hubungan kerja dengan pesangon yang hanya dibayar setengahnya. Hingga pada 17 Agustus 2002 muncul kelompok The WorldCom 5100 sebagai upaya untuk menuntut pembayaran penuh atas pesangon dan tunjangan. Yang selanjutnya yaitu dampaknya terjadi pada bursa saham. Nasdaq sebagai tempat jual beli saham menghadapi tuntutan hukum Stephen Wessam, seorang pengacara yang merupakan salah satu investor WorldCom. Nasdaq dianggap melakukan penipuan atas iklan-iklan WorldCom. Menjelang kebangkrutannya dengan menampilkan iklan yang menggiurkan bagi investor, yaitu yang terakhir perundang-undangan muncul Barnes Oakley Act sebagai wujud respon atas skandal-skandal perekonomian di USA, termasuk dipicu oleh beberapa skandal yang menimpa perusahaan lain seperti Enron, Ticorin International, Adepia, dan Parek System. Baiklah, sekian materi dari kami saya sampaikan. Bila terdapat kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.